Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Furqan. Halo guys, perkenalkan nama saya Fajar Ahmad Ilhami. Halo, perkenalkan nama saya Isnanur Maulida Saputri. Halo, perkenalkan nama saya Putri Rizkia. 아침이다. 빨리 일어나야지. 일어나. 안 일어나면. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di sini kita akan berdiskusi langsung saja. Kita di sini akan berdiskusi mengenai peran mahasiswa sebagai agent of change. Di sini kita kedatangan Mas Umam sebagai narasumber, yaitu Mas Umam itu adalah Dema atau Ketua Dema Fakultas Usuluddin di UIN Salatiga. Oke, gimana kabarnya Mas Umam? Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah. Sibuk apa sekarang nih? Sekarang sibuk apa ya? Sibuk LPJ-an pekan. Semester berapa berarti? Saya sekarang semester 7. Semester 7. Oke. Berarti ini kita langsung ke pembahasan aja Mas Umam. Kayak Siap. gimana sih peran mahasiswa yang di kalangan masyarakat itu notabene dianggap sebagai agen perubahan. Terus ini saya aslinya itu definisi agent of change itu gimana sih Mas Umam? Ya, sebelum masuk ke pembahasan agent of change, yang kita perlu garis bawahi bahasanya mahasiswa itu juga berperan banyak. Agent of change itu ada beberapa sub pembagian. Jadi kalau yang saya selama sepedek pengalaman saya selama di organisasi, di perkuliahan, pengalaman di perkuliahan, ada beberapa yang perlu kita bagi dalam pembagian agent of change ini. Ada pembahasan terkait agent of change sebagai agent sosial, sebagai perubahan sosial. Ada iron stock. Iron stock itu bisa kita artikan sebagai stakeholder, betul. Stakeholder itu kalau kita ibaratkan sebagai pengganti kepemimpinan ataupun pengganti atau organisasi ataupun apalah itu nanti di situ ada pengganti. Nah, lewat itu iron stock tadi. Jadi kalau pembahasan agent of change, mahasiswa sebagai agent of change, jelas agent of change sebagai agent sosial, perubahan sosial, agent of change sebagai iron stock, ya, sebagai stakeholder tadi, pengganti. Jadi ada dua pembahasan yang perlu digarisbawahi di pembahasan kali ini gitu loh. Oke. Berarti secara tidak langsung berarti mahasiswa itu sebagai penerus bangsa gitu. Jelas, bukan hanya mahasiswa sebenarnya. Siapapun pemuda. Kan ada makalah yang mengatakan bahasanya Subhanul Yaum Rijalul Ghad. Itu seperti itu kan. Bahwasanya hari pemuda hari ini, Subhan kan maknanya pemuda. Pemuda hari ini adalah generasi Rijalul Ghad. Ghad itu kan maknanya besok ataupun bisa dikatakan masa depan. Secara majazi seperti itu. Berarti Subhanul Yaum Rijalul Ghad itu pemuda sekarang adalah generasi masa depan. Entah itu di generasi apapun, baik di kancah perpolitikan, kancah akademisi, sebagai pengganti ulama ataupun pengganti kiai ataupun pengganti apapun, ya itu pemuda. Bukan hanya peran mahasiswa, cuman kategorinya adalah kenapa kok mahasiswa sebagai agent of change? Jelas, karena mahasiswa itu mahasiswa itu dinilai gitu. Stereotip masyarakat kan menilai bahwa mahasiswa itu serba bisa. Tidak. Apalagi sama siapa namanya Mas Arif kuliah di UIN, notabene Universitas Islam Negeri Salatiga. Berarti wah ini anak UIN berarti ya kudu bisa semua. Minimal di rumah itu ketika disuruh memimpin tahlil, mimpin yasinan bisa. Kategorinya sebenarnya seperti itu. Jadi bukan hanya untuk mahasiswa sebenarnya. Seluruh pemuda yang memiliki kapabilitas, terus memiliki kualitas kuantitas sebagai generasi pengganti generasi tua-tua, itu juga harus menjadi pengganti. Entah apapun itu. Oke, berarti jadi peran mahasiswa berarti sebagai agent of change itu sangat besar lah, dalam arti sebagai penerus, sebagai generasi yang akan datang, kita yang meneruskan bangsa ini. Gitu. Betul sekali. Terus gini Mas,
gini kan, kita sebagai mahasiswa, sama-sama sebagai mahasiswa, sama-sama ingin menjadi agen perubahan yang benar-benar merubah tatanan masyarakat, tatanan ya nanti kalau di lingkup kenegaraan lah, seperti di atasnya lagi. Hal-hal apa aja sih yang harus dilakukan mahasiswa sebagai agent of change? Kalau ini konteksnya sebagai mahasiswa dulu ya. Ya. Sebagai mahasiswa, sebagai agen perubahan of social change ataupun apapun itu, menurut saya yang pertama perlu digarisbawahi adalah, karena kalau kita cuman mengandalkan intelektual itu tidak bisa juga. Intelektual tanpa didampingi basis dari soft skill itu jelas nanti akhirnya menjadi kerancuan. Contoh generasi pemimpin-pemimpin yang sekarang, yang sedang menduduki posisi-posisi sekarang, baik itu dari akademisi ataupun di kancah perpolitika, mesti mereka kenapa kok bisa sampai situ, karena mereka punya skill tadi. Mereka punya skill yang dibanggakan. Nah, lewat apa? Mungkin mereka pada waktu kuliah lewat masuk organisasi ataupun apa. Jadi mahasiswa itu juga perlu skill. Salah lewatnya itu, salah satu mengembangkan nantinya agar bisa menjadi agent of change lewat skill tadi. Bisa lewat organisasi itu tadi. Bisa lewat organisasi, bisa lewat apapun entah itu. Di kampus ya minimal jangan menjadi mahasiswa kupu-kupu. Kuliah pulang ini tidak masalah juga kan, itu kan juga pilihan pribadi. Tapi saran saya ketika sudah masuk ke dunia perkuliahan, walaupun kita tetap kuliah karena itu sebagai tugas dari orang tua, tanggung jawab kita kepada orang tua, tetap menjaga IPK bla bla. Tapi kita juga harus mencari skill-skill tadi di luar perkuliahan. Karena kan ada pepatah mengatakan pengalaman itu adalah ilmu terbesar dalam hidup. Gitu. Tan Malaka juga pernah bilang gini, Mas. Saya yang ngutip kata-kata Tan Malaka. Kalau kamu ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan berbicaralah seperti orator. Gitu loh. Keren. Iya. Tan Malaka. Terus sekali. Gini, berarti jika ada mahasiswa nih, Mas, mahasiswa tapi dia aktif organisasi tapi melupakan intelektualnya, melupakan tujuannya kuliah, itu gimana sih pendapat Mas Umam? Itu jelas kesalahan besar karena kuliah itu adalah tanggung jawab kita kepada orang tua. Saya berkaca kepada senior saya yang baik itu ya. Yang baik itu yang apa? Yang kuliahnya tuntas di waktu yang tepat. Bukan tepat waktu, karena tepat waktu belum tentu di waktu yang tepat. Nah itu. Jadi kalau pribadi saya, selama saya mengikuti organisasi dari semester 1 sampai sekarang, dan saya aktif juga, saya juga di pesantren, otomatis ngaji. Saya juga kuliah, saya juga organisasi. Di organisasi ekstra saya juga di BBH. Dan saya sekarang diamanai sebagai ketua Dema. Itu juga harus bisa bagi waktu. Alhamdulillah selama kuliah saya tidak pernah mengulang, alhamdulillah masih diberi keberkahan insya Allah. Jadi masih bisa bagi waktu. Masih bisa bagi waktu. Menarik ya untuk kita bahas ke depannya atau kelanjutannya diskusi ini ya, Mas. Nanti kita lanjut lah di belakang layar, karena ini melihat waktu juga terbatas, dan Mas Umam mungkin banyak sibukan juga setelah ini. Terus satu pesan, Mas, untuk mahasiswa. Closing statement berarti ya? Iya, enggak apa-apa. Dianggap aja closing statement untuk mahasiswa. Mau lihat kamera aja, Mas, biar enak. Oh ya. Untuk mahasiswa ya terus berkarya. Apapun karyanya, yang penting bermanfaat bagi semuanya, khususnya bagi masyarakat dan orang-orang yang dicintainya. Keren. Nggak ada yang lain sih kata-kata itu. Ini jangan lupa sholat, jangan lupa makan, istirahat yang cukup. Wajib itu. Mungkin terima kasih Mas ya. Ya, siap. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas ngelegake lah. Bahasanya udah ngelegake. Semoga diskusi kali ini bisa bermanfaat, diskusi ini juga bisa membangun lah, kayak membangun dan menggugah para pemuda, para mahasiswa-mahasiswi sebagai memang benar-benar dia itu harapan bangsa sebagai agen perubahan di masyarakat.
Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan atau saya diskusikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.